sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa menghirup udara pagi, menghirup udara siang, menghirup udara malam untuk menghadiri salah satu undangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh dan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sedaya, insyaallah dalam kesempatan ini kita badhe nglajengaken pengaosan kita dan pertemuan saderenge sampun kita bahas mengenai adab-adab ingkang kedah kita tetepi nalikane kita bermuamalah dengan tetangga dan dengan sanak kerabat. Nah, insya Allah kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan kita dan berikut penulis kitab ini nulis al-adabu ma'al kafir, adab terhadap orang kafir. Para jamaah, pertama patut kita pahami istilah kafir di akhirat ini dados istilah ingkang sensitif. Terus istilah kafir itu istilah ingkang disebut secara tegas dalam Al-Quran. Jadi ingkang nyebut yang kafir itu kafir menika Allah Subhanahu wa taala. Terus kata kafir niku merupakan bentuk isim fa'il saking kata kafaro yakfur. Secara bahasa kafaro yakfur niku artose nutup dan menutupi. Terus salin berikan di istilah akidah, yaitu akidah kafir niku artose tiang-tiang ingkang boten purun percatos kepada Allah Subhanahu wa taala. Istilah kafir niki ugi digunakan untuk keseharian kangge nyebut petani. Jadi petani itu saliyane falah niku disebut kafirun dalam artian tiang ingkang nutup itu ngomong yang hijau itu kan mantun digedhoi terus diparing bibit langsung ditutup tangan. Nah niku nek bahasa Arab kafirun niku bisa digunakan kangge petani. Nah, tapi ingkang kita bahas di kesempatan ini inggih menika istilah kafir secara akidah. Artose tiang-tiang ingkang boten percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Memang nalikane istilah ini disematkan tiang lintu niku kelihatan kasar. Nyebut wahai orang-orang kafir, yang tiang agama itu kita sebut yang kafir mungkin kasar, tapi ini istilahnya boten saged diilangi. Monggo para ulama pada zaman saniki, zaman kontemporer, nalikane bab niku bab akidah, memang kedah jelas. Enten muslim, enten kafir, enten sing remang-remang niku namine munafik. Al-Quran misalnya surah Al-Baqarah itu kan ugi disebut secara tegas, secara jelas. Pertama Allah nyebut mengenai yang akan beriman. Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata saterusé. Nah, mantun niku mantun nyebut yang akan beriman, Allah nyebut golongan kedua. Ingin menikah tiang-tiang kafir disebut innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nanti golongan kafir
Jelas mereka disebut innal ladzina kafaru. Nah, lanjut mantun nyebut yang mukmin dan yang kafir pada awal surat Al-Baqarah Allah jelaskan mengenai golongan ketiga. Dimulai saking ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Jadi di antara orang-orang itu ada yang mengaku mereka beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, wa ma hum bimumin, padahal mereka sama sekali tidak beriman. Nah niku golongan ketiga yang munafik. Yang munafik niku aslinya ya kafir, tapi pura-pura masuk Islam, menyembunyikan keislaman, menyembunyikan kekafirannya dan mengaku masuk Islam. Dalam surat Al-Kafirun malah tegas malih. Allah nyebut qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Iki penegasan ing dalam masalah akidah. Tapi nalikane bab muamalah, interaksi sosial kita terhadap pemeluk agama lain, wonten beberapa ulama ingkang menggunakan istilah ingkang sifatnya niku kangge penghalusan. Kados wonten Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah niku dapat istilah ghairul muslimin, non muslim. Nah iki sing istilah iki sing didamel negara kita sing biasa dipakai niku bukan berarti menghilangkan istilah kafir kita. Karena memang secara akidah yang ingkang boten kurang berislam, yang ingkang boten kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya niku jelas disebut sebagai tiang-tiang kafir. Nah niki mongko ten tampilan niki kula terjemahkan adab terhadap pemeluk agama lain atau terhadap tiang-tiang non-muslim. Nah, para jamaah sekalian, pertama sadarnya kita bahas mengenai adab terhadap pemeluk agama lain, kita perlu memahami. Nah, niki akidah ingkang boten saged ditawar-tawar. Kita kedang akui bila kita di Indonesia ini memang umat Islam itu secara jumlah mayoritas. Tetapi saling dunia umat Islam di Indonesia ini kita ugi kesang kalian pemeluk agama lain yang diakui negara kita untuk nama agama, wonten Kristen Katolik, Kristen Protestan, wonten Hindu, wonten Buddha, wonten Konghucu, atau pengawal agama Islam. Di luar itu wonten malah kuatan yang boten tercatat itu aliran-aliran kepercayaan. Kalau nanti diceritani kakak kelas kula teng daerah pedalaman niku kakak tiang-tiang ingkang KTP niku Pak. KTP niku kan wonten kolom agama. Niku dan mereka bahkan ditulis agama Islam dan Kristen baik juga betul, tapi distrik atau istilahnya agamis itu. Nanti memang wonten tiang ingkang boten mengakui agama-agama itu, wonten aliran-aliran kepercayaan itu sing boten secara resmi negara kita itu boten diakui sebagai agama. Tapi faktanya wonten tiang-tiang ingkang kados mekaten. Bahkan wonten tiang-tiang tertentu itu sing boten ngakui wonten pencipta alam semesta, disebut ateis. Nah, itu fakta ingkang wonten. Terus pertama, seorang muslim yang lainnya boten mriki ya'taqidul muslimu an-nasairal milali wal adyani batilatun wa anna ashabaha kuffarun illa dinal islami fa innahu dinul haq. Terus seorang muslim harus memiliki keyakinan bahwasanya semua
agama selain Islam adalah agama yang batil. Ini keyakinan yang kedah kita pahami, yang kedah kita tanamkan kepada diri kita dan keluarga kita, bahwa agama satu-satunya yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan pemeluknya adalah orang-orang yang kufur terhadap Allah. Hanya agama Islamlah yang benar dan pemeluknya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah, keyakinan itu keyakinan yang memang kedah kita yakini. Lan keyakinan ini boten namung dipunyai oleh orang Islam saja. Seharusnya pemeluk agama lain itu tidak ada keyakinan boten. Jadi meyakini bahwa agamanya lah satu-satunya agama yang benar, meskipun kita sebagai dia Muslim. Nah, niki keyakinan niki bukan berarti kita kok kemudian ingin istilahnya menghabisi pemeluk agama lain, bukan. Karena niki bab akidah, itu ada keyakinan bukan. Kan ini dihormati dan dihargai. Dan undang-undang kita kan tiang-tiang itu diberi kebebasan memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Itu agama Islam ngoten. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ini keyakinan pertama ingkang kedah kita yakini. Keranten apa? Keranten Al-Quran dan hadis jelas keyakinan ini, keyakinan mengenai agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Misalipun dan surah Ali Imran ayat ke-19 Allah secara tegas menyebut Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Lalu yang perlu kita pahami, agama Islam, kita bicara agama Islam secara luas. Niku merupakan agama yang dipeluk bukan hanya oleh atau bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi agama ini kan merupakan agama Nabi sebelumnya. Jadi kesamaan antara Nabi Muhammad dengan Nabi-Nabi sebelum beliau, mulai dari Nabi Adam niku adalah mengenai risalah utama hingga menika risalah tauhid. Maka Al-Quran misalnya salah setunggal ayat surah Al-Baqarah Allah ceritakan nalikane Nabi Yakub ajeng sedo. Aku untuk syuhada al-amara Ya'qub bal qawmu ilqana li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi Nabi Ya'qub niku takut teryoga-yogane ingkang kathah kali 12 niku ma ta'buduna min ba'di. Apa yang aku sembah, apa yang kalian sembah setelah aku meninggal? Jawabannya yoga-yogane seperti qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahidah wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanku dan Tuhan dari bapak-bapak. Bagaimana Ibrahim, Ismail dan Ishak. Ilah wahidah, Tuhan yang satu, yang Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ilah wahidah wa ma